dan frasa itu yaitu diserahi tugas untuk mengajar di sekolah swasta. Ya, itu adalah tugas negara. Jadi mengajar di sekolah swasta itu adalah juga tugas negara. Ya. Seperti itu, Prof. Dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira sangat mungkin. Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, masih bersama channel Anda, channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kalau saja Anda ingin berbagi pengetahuan di channel ini, sangat senang saya akan membersamainya. Ayo rame-rame membuat konten supaya konten alternatif dari konten yang tidak mendidik selalu ada. Karena konten-konten yang tidak mendidik sekarang sangat banyak sekali di medsos dan itu merupakan predator dari pendidikan karakter kita. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan Bapak Amir Rahman, PhD. Jadi lengkapnya itu Alfa Amir Rahman, MPhil PhD. Beliau adalah dosen Untirta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga mendapatkan PhD dari Australia, kemudian mendapatkan apa? Oh ya, di Amsterdam, maaf. PhD-nya di mana, Mas? Dulu kemarin. Amsterdam. Ya, PhD di Amsterdam, kemudian MPhil-nya di Australia, postdoc-nya adalah Leiden dan Singapura. Beliau adalah sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa Anda yang belum subscribe, klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Yanto, matur nuwun sangat atas kesempatannya, luar biasa. Sehat panjenengan ya. Amin. Terima kasih Mas bisa hadir di Suyanto. Alhamdulillah, luar biasa ini. Terima kasih. Dan kita kan baru saja Hiruk Pikuk Sukarya yang Sukarya mendapatkan pengumuman ASN berskema P3K. Saya kira ini sekaligus senang dan sekaligus juga ada yang kecewa, terutama sekolah-sekolah swasta akan terjadi eksodus guru-gurunya dibawa ke negeri. Ini gimana Mas Alfa? Untuk saya maksudkan untuk keadaan Muhammadiyah. Bagaimana konteksnya di Muhammadiyah? Baik, Prof Yanto, matur nuwun, terima kasih hadirin hadirat sekalian. Saya ingin baca pantun satu bait saja dulu. Oke. Pohon pisang, pohon pepaya, pohon mangga, pohon stroberi. Bapak Ibu guru yang telah berjasa, terima kasih atas ilmu yang kau beri. Wow, luar biasa. Ya, terima kasih. Bagus, bagus. Baik, itu ke substansi ya, Prof. Ya, saya kira memang ini sebuah perkembangan yang sangat penting ya. Kami pada prinsipnya memang mengapresiasi apa yang disampaikan, apa yang diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita. Ya, namun kami juga memohon ya agar difikirkan betul dampak-dampaknya untuk ke depan ya, dan saya kira ini dampaknya untuk sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah Muhammadiyah. Kita punya 75.734 guru seluruh Indonesia yang mengajar sekitar 1 juta siswa. Ini sekarang sampai saat ini, Prof Yanto, ada sekitar hampir 3.000, sudah hampir tercatat 3.000 guru Muhammadiyah yang diterima di program P3K, dan ini kelihatannya akan terus meningkat. Ini pada satu sisi ya, mereka mendapatkan pengalaman dan kesejahteraan, kesempatan yang mungkin baru ya, namun pada saat yang sama mereka ternyata juga meninggalkan sekolah Muhammadiyah, dan ini menimbulkan permasalahan, Prof. Ya, permasalahannya kenapa? Karena sebagian besar dari mereka itu sudah bersertifikasi, mereka juga berpengalaman, bahkan sebagian dari Bapak Ibu guru kami yang diterima di P3K juga adalah kepala sekolah. Nah, ini menimbulkan destabilisasi di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan yang
saya kira perlu diantisipasi oleh seluruh pihak, terutama juga oleh pemerintah sebagai pihak yang mengambil kebijakan ini. Jadi seperti itu sekarang kondisinya, Prof. Dan kami terus terang saja dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang sedang berikhtiar ya bagaimana caranya untuk mengisi kekosongan guru ini, dan itu tidak mudah ya, itu tidak mudah ya. Begitu untuk sementara, Prof. Ya, saya kira ikhtiar seperti apapun, saya kira nggak bisa untuk fill the gap itu tadi dengan kualitas yang sama dengan yang meninggalkan. Karena itu kan berproses untuk membentuk guru yang kualitasnya seperti yang saat ini diangkut oleh skema P3K itu. Dan tentu saja yayasan dalam hal ini Muhammadiyah melatih mereka, mengkader mereka, dan juga memberikan berbagai pengalaman yang itu saya kira cukup lama. Saya kira kan nggak begitu saja bisa diganti, Mas. Gimana? Betul, saya setuju nggih, Prof. Yanto. Jadi Muhammadiyah dalam hal ini menderita kerugian material dan imaterial ya dengan eksodusnya 3.000 guru-guru kita ke sekolah negeri, dan ini akan terus. Kami kemarin juga sempat melakukan pertemuan ya dengan Majelis Dikti Litbang, dengan PTM perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki LPTK FKIP ya, untuk bisa mencari peluang, mencari kemungkinan agar mereka yang lulus dari FKIP itu bisa mengisi kekosongan itu. Namun itu tidak mudah ya, tidak mudah karena sebelumnya tidak ada ikatan dengan mahasiswa tersebut ya. Dan jumlahnya juga cukup masif, ini 3.000-an guru dan akan terus meningkat ya. Tidak mudah begitu saja bagi PTM menyediakan atau mendorong lulusan-lulusannya, bahkan mahasiswa-mahasiswanya untuk mengajar, mengisi gap guru yang ada. Jadi memang harus ada terobosan lain, yaitu tidak ada pilihan kecuali melakukan penyesuaian dari kebijakan ini dari pihak pemerintah, Pak Yanto, agar tidak terjadi eksodus seperti ini. Okay. Ya, saya kira kan ruangnya ada, Mas. Ruang secara, menurut saya, koridor hukumnya ada. Jika misalnya pemerintah mau paling tidak separuh, misalkan saja, dari guru yang P3K itu biar dikembalikan ke institusi asal di Muhammadiyah, atau bahkan seluruhnya. Karena di dalam Undang-Undang Signasi itu kan dulu pernah diamandemen bahwa tugas pemerintah dan pemerintah daerah itu tadinya pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sekarang dapatnya itu dihilangi. Jadi wajib. Ya, kalau dihilangi kan berarti imperatif itu. Jadi memang harus melakukan. Nah, saya kira itu kan bisa, itu pemerintah memanfaatkan pasal itu. Ada pasal lain nggak, Mas, untuk kembali ke situ? ASN. Ya, betul Prof. Yanto. Saya kira saya sangat setuju dengan panjenengan ya untuk merefer kepada undang-undang tersebut. Pada saat yang sama kita juga bisa melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, pasal 1 ayat 2 itu berbunyi, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau, nah ini yang perlu digarisbawahi, Prof, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diserahi tugas negara lainnya itu dapat dimaknai, saya kira ya, dan frasa itu yaitu diserahi tugas untuk mengajar di sekolah swasta. Ya, itu adalah tugas negara. Jadi mengajar di sekolah swasta itu adalah juga tugas negara. Ya. Itu, Prof. Dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira sangat mungkin. Ya. Ya, dan menurut saya kok refer kepada undang-undangan itu cukup kuat. Ya, dan sangat simpel itu menurut saya, Mas. Jadi dalam arti memanfaatkan pasal 55 kalau nggak kredit Undang-Undang Sidiknas itu, dan Undang-Undang ASN itu kan sudah bisa bahwa P3K dari Muhammadiyah dikembalikan, dan juga tidak dari Muhammadiyah saja. Dari misalnya PGRI juga ada, Taman Siswa ada, sekolah-sekolah Katolik, Kristen, itu saya kira masih memerlukan itu.
Kalau sampai tidak tertangani, sampai ada kekosongan, itu kan ada dislokasi sumber daya insani di bidang pembelajaran kita. Saya Betul. kira itu dampaknya secara makro itu kan juga membuat efek yang tidak baik pada kualitas pendidikan secara nasional, saya kira. Benar begitu nggak menurut Mas Alba? Saya kira betul itu, Prof. Ya, saya kira itu akan menimbulkan destabilisasi, ya, karena saya kira peran sekolah-sekolah yang digerakkan oleh masyarakat ini juga sangat besar, ya, dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kami, sebagian dari kami memulainya bahkan sebelum kemerdekaan. Dan saya kira kita akan terus, ya, berkhidmat membantu pemerintah, ya, dalam hal ini juga negara, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, karena itu sangatlah penting saya kira bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus untuk persoalan ini. Nah, kembali ke soal hukum tadi, Prof Yanto, selain dari undang-undang Sisdiknas dan ASN juga ada peraturan pemerintah yang bisa mendukung ke sana. Nomor 28 tahun 81 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta, ini juga bisa menjadi landasan hukum, ya. Ini kita bisa terjemahkan, salah satunya bantuan itu dalam bentuk penempatan guru-guru swasta yang lulus P3K di sekolah swasta asal. Dalam hal ini sekolah asal Muhammadiyah. Saya kira itu sangat simpel, ya, dan kita bisa dapat juga menemuinya pada tingkat perguruan tinggi, ya, di mana ada dosen, dulu disebutnya DPK, ya, yang ditempatkan di perguruan tersebut, gitu. Jadi saya kira ini betul-betul harus dipikirkan supaya tidak juga menimbulkan bukan hanya sekedar kegaduhan, ya, tapi lebih dari itu adalah destabilisasi yang terstruktur, yang masif. Saya kira itu dampaknya cukup besar seperti Pak Yanto tadi sampaikan secara makro kepada pendidikan nasional. Demikian. Ya, saya kira Undang-Undang Sisdiknas ada sudah jelas, apalagi didukung dengan ASN, Undang-Undang ASN, dan peraturan pemerintah yang disampaikan Mas Alfa itu tadi kan sebenarnya sudah firm bahwa. Iya, betul, Prof. Tapi mudah-mudahan Mas, kita masih punya harapan. Ini kan belum final, ya. Saya kira birokrasi itu kan bukan tuli. Birokrasi itu dimanapun punya telinga. Dalam arti bahwa birokrasi itu juga bisa mendengar suara-suara akar rumput. Ya, kalau dengan demikian, kalau ada akar rumput yang banyak menyuarakan itu, mudah-mudahan adalah perubahan kebijakan. Peluangnya gimana menurut Mas Alba? Ya, saya kira sudah sangat selayaknya lah, ya, bagi pihak pemerintah dalam hal ini birokrasi untuk mendengarkan suara-suara ini, karena saya kira policy making itu betul-betul harus juga melibatkan masyarakat, ya, dan pihak pemerintah, birokrat harus mendengar, ya, suara-suara dari masyarakat, ya. Dalam hal ini sekolah-sekolah yang digerakkan oleh masyarakat. Dan lagi kembali ke masalah yang tadi Prof Yanto, misalnya pun sebagian guru-guru itu memutuskan, karena itu mungkin hak mereka juga, ya, untuk pindah misalnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini pemerintah juga wajib untuk mengganti kekosongan itu dengan guru-guru lainnya. Ya, entah bagaimana caranya, tapi yang jelas pemerintah harus punya role di situ untuk mengisi gap yang tadi. Seperti itu, Prof. Ya, kalau misalnya P3K masih ditempatkan di sekolah asal, soal kesejahteraan kan nggak masalah, digaji oleh pemerintah. Nah, betul. Ya, apalagi yang dicari di sekolah yang baru. Ya, Dan kedatangan guru-guru P3K ke sekolah negeri itu juga menimbulkan masalah terhadap guru honorer di sana. Kan tergusur juga. Mau apa misalkan saja. Ya, dan betul. Jadi karambol masalahnya itu. Karambol, dan itu belum tentu yang terbaik juga untuk mereka, karena akan ada penyesuaian lingkungan dan lain sebagainya, memulai dari hal yang baru lagi bagi guru-guru untuk pindah, kan? Itu bukan hanya sekedar pindah fisik, ya, tapi juga secara psikologis dan lain sebagainya. Ada berbagai dampak ikutan, baik itu personal maupun administrasi, yang saya kira tidak mudah begitu saja. Jadi alangkah lebih baiknya kalau beliau-beliau yang lulus itu ditempatkan di sekolah asal, dan itu akan sangat baik sekali, ya, bagi program pendidikan ini secara makro, secara keseluruhan, saya kira. Ya, karena toh secara nasional peta guru itu kita kan kekurangan guru memang. Yaitu guru pada zaman Pak Harto pada SD Impres itu diangkat tahun 80-an. Kan sudah pensiun semua. Saya kira guru yang pensiun sekarang ini kekurangannya saya kira ratusan ribu itu.
Dan setiap tahun ada 80.000 guru yang pensiun. Oleh karenanya saya kira kalau solusinya hanya P3K dari swasta dipindahkan ke negeri, itu nggak memecahkan masalah secara keseluruhan. Itu ibarat punya uangnya itu kurang, tapi di dua kantong kiri pindah kantong kanan itu aja saya kira. Ya, iya kan? Jadi nggak akan memiliki solusi yang baik. Usaha apa lagi Mas di Muhammadiyah itu untuk mengantisipasi itu, di samping melibatkan LPTK siap-siap untuk mengganti, terus mau ngomong-ngomong dengan organisasi induk perguruan swasta dari berbagai organisasi sosial enggak, seperti jelas kami juga berkoordinasi, berdialog juga dengan PGRI, Taman Siswa, dengan LP Ma'arif NU PBNU, ya, dengan Katolik, dengan Kristen, ya, dengan sekolah-sekolah yang digerakkan oleh masyarakat. Kami berdialog, berdiskusi, dan saya kira kita memiliki concern yang sama, dan kita siap juga untuk berdialog, ya, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ya, dan juga dengan pemerintah, insya Allah. Oke, ya mudah-mudahan ada solusi lah. Tapi pernah nggak berbicara di Muhammadiyah pernah berbicara dengan orang-orang atau guru-guru yang lolos P3K itu? Ya, kami berdialog terutama dengan pimpinan-pimpinan, dengan kepala sekolahnya, ya, kepala sekolahnya menghubungi kami, ya, kemarin dari salah satu SD Muhammadiyah di Melawi di Kalimantan Barat langsung mengkontak saya, berkeluh kesah, ya, dengan sebagian daripada guru-gurunya yang akan pindah, ya. Beliau juga minta saran bagaimana sebaiknya, ya, kami sampaikan bahwa kita di pusat juga sedang berikhtiar. Jadi kami juga berdialog dengan warga Muhammadiyah, sekolah di daerah. Oke, saya kira mudah-mudahan membawa hasil Mas, karena itu upaya itu kan harus dipikirkan bareng-bareng, baik pemerintah, Muhammadiyah, dan juga sekolah-sekolah lain yang guru-gurunya mengalami eksodus ke sekolah negeri, karena ini adalah masalah bangsa. Dan saya kira kalau misalkan sekolah-sekolah yang diselenggarakan masyarakat itu kekurangan guru dan sampai mengganggu proses pembelajaran, itu saya kira yang rugi juga pemerintah juga, saya kira. Baiklah. Betul. Saya kira ini concern bersama, Prof, ya, bukan hanya pemerintah, birokrat, tapi juga dari pihak terutama Komisi 10 di DPR. Saya kira itu perlu, beliau juga perlu memahami perkembangan persoalan ini. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi baiklah. Amin. Mas Alfa, saya kira kita ngomong sudah berdiskusi, ngobrol-ngobrol sudah beberapa saat. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pemerintah dan ada follow up yang menggembirakan berbagai pihak, menggembirakan dalam arti itu kebijakannya itu tidak menimbulkan problem, memecahkan masalah, tidak menimbulkan masalah lain. Betul, ya. Saya izin baca satu pantun sedikit, Prof, sebelum ya, silakan. Ya, di rumah waktunya bersih-bersih, di sekolah waktunya belajar. Kami sangatlah berterima kasih atas pengorbanan guru-guru yang sangat besar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kebersamaannya dengan Suyanto.id, Mas Alfa, ya. Kami, Prof, sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan ketemu lagi. Amin.